Waktu sebelum single Beruntung ini rilis, Papa tuh kemarin sempet kena gagal jantung. Seminggu lebih 4 hari dia koma. Setelah Natal itu aku dapat mukjizat. Papa tiba-tiba bangun dari komanya gitu. Bukan berkata lewat doa, kau paling beruntung di dunia. Hai, balik lagi bareng Raisa Ramadhani. Dimana lagi kalau bukan di program yang membahas seputar dunia musik di tanah air, yaitu Voice of the Eye. Nah, kali ini kita kedatangan musisi muda yang dulu pernah bergabung menjadi salah satu personil band pop Pasto. Namun di tahun 2019 ia memilih untuk menjadi penyanyi solo, juga independen. Nah, siapa lagi? Kalau bukan, kita langsung panggilkan saja Jason. Halo Ica. Hai. Aduh, apa kabar? Kabar baik dong. Puji Tuhan. Ini kita agak lucu ya sebenarnya, karena kita ada di satu label yang sama. Bener, kita di satu keluarga yang sama kebetulan. Satu keluarga yang sama. Tapi apa kabar Jason? Baik sih, baik banget. Sekarang Baik. lagi so far lagi sibuk untuk promo lagu ya. Hah, masih promo terus? Masih promo sama terus. dong? Iya, Sama. kan kita sama. Jason ini kemarin kalau nggak salah di bulan Maret baru ngeluarin single yang berjudul Beruntung. Bener di bulan Maret Ya, ya? di bulan Maret tanggal 3 mungkin ya. Tanggal 3 Tanggal 3 Maret. Tapi Jason balik lagi ke tadi di intro, Raisa udah bilang kalau Jason itu dulu sempat bergabung sama band pop Pasto. Ya, benar. Kenapa akhirnya memilih untuk menjadi seorang solois? Oke, jadi dulu aku cerita yang Pasto dulu gak apa ya? Boleh dong. Jadi waktu 2018 itu aku pertama kali terjun ke dunia kuliah. Jadi waktu itu Instagram masih 15 detik. Jadi ceritanya aku waktu itu kayak cover-cover di Instagram yang 15 detik. Terus ada salah satu manajer dari Bunda Maya Estianti. Terus akhirnya aku ditawarin untuk bergabung nih. Nah itu juga salah satu hal yang aku syukuri sih. Maksudnya aku juga emang ngikutin banget Pasto dari karya-karya yang dulunya kayak top hits lagunya kayak Tanya Hati. Kenapa bisa dari udah join band tapi akhirnya memilih untuk menjadi solois? Mungkin kalau dari aku waktu itu masih kuliah juga kan. Masih kuliah juga dan waktu itu papa kayak pengennya aku fokus pendidikan. Dan terus kayaknya dari manajemen juga agak sulit untuk mengatur waktu aku sama teman aku ini yang di Pasto. Akhirnya jadi aku memutuskan untuk fokus ke pendidikan gitu. Dan akhirnya aku fokus pendidikan sampai selesai baru keluarin karya-karya aku gitu. Sebagai solois gitu. Sampai akhirnya di bulan Maret kemarin Jason mengeluarkan sebuah single berjudul Beruntung. Yap. Yeay. Dengerin. Harus dong, aku udah dengerin. Yang lain juga harus dengerin. Nah Jason, setelah Raisa baca tadi katanya ada korelasi antara single Jason yang berjudul Beruntung dengan situasi dari ayah yang memang saat itu lumayan tidak mudah untuk Jason jalani. Boleh cerita sharing ke teman-teman Daai? Oke, jadi waktu sebelum single Beruntung ini rilis, Papa tuh kemarin sempet kena gagal jantung. Jadi waktu itu aku sempet posting juga di Instagram kan. Kayak aku bener-bener ngerasa down banget saat itu. Dan aku bersyukurnya Papa tuh seminggu lebih 4 hari dia koma. Dia koma dan setelah Natal itu aku dapat mukjizat. Aku dapat mukjizat kayak Papa tiba-tiba bangun dari komanya gitu. Dicek sama dokter paru, terus kayak Papa juga ada komplikasi kan. Kolesterol, gula darah dan segala macamnya itu normal. Jadi itu salah satu hal yang bisa aku bilang ya beruntung di hidup aku gitu. Dan aku ngajak teman-teman aku juga di sosial media gitu ya. Aku ngajak berbagi hal beruntung apa sih yang pernah kalian alamin gitu. Dan itu penting banget sih menurut aku, kayak ketika kita share yang positif di sosial media itu juga yang kayak
ngebangun kita untuk menjadi orang yang lebih baik gitu ke depannya. Nah, aku juga setuju banget sama Jason. Ternyata ada banyak banget sebenarnya momen-momen di hidup kita yang bisa kita syukuri. Gak cuma tentang cinta-cintaan aja, tapi sama keluarga, sama teman-teman, orang-orang tersayang, banyak banget kejadian-kejadian yang memang harus kita syukuri dan bikin kita merasa beruntung. Termasuk aku juga ngerasa beruntung banget setiap bisa ngumpul sama teman-teman yang aku sayang dan orang-orang yang sayang sama aku gitu. Bener banget sih. Contoh sama Jason karena kita satu keluarga. Yoi dong. Satu. Nah kan. Tapi balik lagi ke single Beruntung Jason. Ini lagu sebenarnya ciptain siapa sih? Dan kalaupun memang secara materi Jason sudah compact, sudah dapat materinya, kontribusi Jason atau proses produksinya boleh diceritain gak? Oke, jadi ini lagu diciptain oleh PK Iskandar. Yang dimana beliau juga aku salah satu ya penggemarnya gitu. Jadi setiap karya yang dia keluarin tuh bener-bener feel-nya dapet gitu. Dan kebetulan ini aku kayaknya lagu Beruntung ini emang udah disimpan lama gitu. Dan aku sangat beruntung untuk mendapatkan lagu Beruntung ini. Dan kesulitan dari produksinya menurut aku kayak ini kan lagu ballad. Aku biasanya emang sering nyanyi lagu yang beat gitu. Jadi mungkin tantangannya lebih kayak ke teknik vokal sih gitu. Teknik vokal, tapi so far yang aransemen juga Opung Irwan bener-bener enak banget di aransemen dan ngedirect vokalnya bener-bener oke banget. Jadi aku bener-bener ngerasain ya home aja gitu waktu recording gitu. Luar biasa, dan itu juga menjadi salah satu hal yang Jason harus syukurin kan. Bisa berkolaborasi sama orang yang emang Jason sudah suka dari dulu. Yang tadi udah bawain lagu berjudul Salah Pijak. Yang dimana lagu Salah Pijak ini kalau nggak salah Jason tuh pernah cerita katanya ini tentang ayah juga. Benar. Kenapa? Boleh diceritain gak Jason kenapa Salah Pijak ini ada korelasinya sama ayah? Oke, jadi Salah Pijak ini adalah lagu favorit saya di album. Jadi bener-bener kayak waktu buatnya itu gak ada sama sekali promo dan segala macam. Jadi waktu itu papa tuh waktu itu kayak punya wejangan lah kayak buat anaknya gitu. Dia bilang kayak kamu masih muda, jadi kapan kamu tersesat yang penting kamu ingat jalan pulang gitu. Kalau kamu salah memijakkan kaki di mana kamu pergi itu nggak apa-apa, tapi kamu harus ingat pulang kamu tuh kemana gitu. Jadi dari situ aku kayak ngerasa wah bagus banget nih kata-katanya. Akhirnya aku buat tuh, meski aku buat liriknya dulu dan akhirnya nadanya menyusul gitu. Tapi bener-bener waktu itu kayak ya aku ngerasa kayak ada push dari dalam gitu, kayak aku pengen rilis lagu ini gitu. Maksudnya waktu itu juga keadaannya lagi kayak mungkin gak baik-baik aja, tapi kayak aku senang banget bisa ngeluarin lagu ini gitu. Dan ini aku juga yang tulis dan segala macamnya, pokoknya bersyukur banget sih. Berawal dari nasihat sang papa akhirnya bisa jadi satu lagu. Jason keren banget. Aku tuh gak tahu loh kamu sekeren ini. Oh iya, kamu telat kali gak taunya. Telat ya. Tapi Jason, kita kan sama-sama lagi fighting di dunia musik nih. Ada gak yang mau disampaikan untuk teman-teman kita yang lagi berusaha juga di industri musik? Oke, buat teman-teman semua jangan menyerah pasti. Dan lakuin apa yang membuat kamu bahagia gitu. Gak usah lihat kanan kiri depan belakang gitu. Karena bahagia kamu yang pilih, kamu yang tahu. Dan semua yang kamu pikirkan itu gambaran dari apa yang ada di hati gitu. Jadi kalian harus benar-benar tulus ngelakuin sesuatu yang kalian suka. Menurut Jason, musik itu untuk Jason seperti apa? Musik tuh dalam sih artinya buat aku. Jadi kayak tempat aku pulang gitu. Tempat aku pulang dari mungkin peliknya kehidupan ya. Maksudnya kayak aku gak tahu ya, mungkin sebagian orang dengerin musik gitu ya. Tapi kalau aku di saat aku emang lagi pelik-peliknya dari kehidupan dan mungkin ada banyak masalah gitu, aku kayak selalu ambil gitar aku gitu. Aku punya kamar di atas sendirian gitu, itu kamar privasi aku lah gitu. Jadi aku selalu ya istilahnya meluapkan apa yang di hati aku gitu. Aku benar-benar kayak bisa limpahin semuanya di situ sih. Dan aku nyanyi nangis-nangis lah gitulah. Melankolis sebenarnya. Kalau misalnya Jason menggunakan musik untuk meluapkan perasaannya, ekspresinya, tapi aku mau tahu inspirasi apa yang bikin Jason bisa akhirnya menciptakan sebuah karya? Oke, jadi sebenarnya aku kalau nyiptain sebuah karya itu nggak bisa dipaksa sebenarnya. Jadi kadang ada
misalnya cerita temen atau kayak aku dapat sesuatu yang emang kayak kena banget di hati aku. Kayak kemarin aku sempat buat beberapa lagu juga yang berlabuh. Itu aku kayak apa ya kira-kira yang menggambarkan suasana laut gitu ya. Aku kayak berlabuh kayaknya bagus sih. Akhirnya aku buat lirik ya perandaian-perandaian kayak gitu. Dan yang paling ngena menurut aku ya aku mencoba jujur gitu. Maksudnya yang aku buat ini walaupun istilahnya aku gak sebagus yang lain ya, belum sebagus yang lain gitu. Dan aku belum sepengalaman yang lain, tapi aku mencoba jujur dan mengapresiasi apa yang aku udah punya dan aku tuangkan di dalam sebuah lagu. Yang penting jujur, walaupun kata Jason belum sekeren penyanyi-penyanyi lain, tapi udah cukup keren karena apalagi Jason merasa bersyukur di setiap proses yang Jason jalani. Dan itu wajib bikin Jason harusnya merasa beruntung kan. Tapi ada gak sosok yang memang dari dulu tuh sangat inspiratif buat Jason? Yang pastinya Papa tuh termasuk, aku sama Papa termasuk yang dekat banget sih. Maksudnya kayak kadang mungkin quality time-nya cuman makan pagi gitu ya. Aku cuma bisa makan pagi tapi aku bisa banyak banget dapat insight dari Papa gitu. Tentang kehidupan, tentang percintaan, tentang ya kadang aku lagi berkeluh kesah dan segala macam, Papa punya jawabannya gitu. Tapi kalau mungkin dibilang dari luar, maksudnya kayak eksternal gitu, penyanyi terutama, aku suka banget di Indonesia ini Bung Glenn. Bung Glenn aku suka banget. Terus ada Mike Mohede juga. Mike Mohede itu dua penyanyi yang bener-bener aku ngerasa kayak aku inspiring mereka banget sih. Tapi dari sekian banyak sosok yang menginspirasi Jason, tetap Papa lah ya, karena Papa dari awal banget berarti kan, dari Jason baru mulai bermusik udah ada. Jason, ada gak sih yang mau kamu sampein dikit aja buat Papa? Aku cuman pengen ada terus sama aku gitu. Sesimpel itu ya, maksudnya kayak aku emang sekarang ini kayak belum bisa untuk kehilangan sosok dia sih. Maksudnya kayak sampai kayak aku pengen ntar aku merit gitu ya. Ada Papa dan aku pengen banget buat Papa aku bangga sih. Ngerasa punya anak ini kayak Papa beruntung lah, maksudnya kayak punya anak kayak aku gitu lah. Aku pengennya kayak Papa ini ngerasa secure lah gitu sama aku gitu sih. Sosok ayah, sosok Papa tuh menjadi peran yang penting banget untuk Jason, untuk Raisa, dan pasti untuk teman-teman di rumah juga pasti punya ikatan tersendiri atau rasa terima kasih tersendiri untuk sosok ayah. Nah Jason, tadi kita udah sedih-sedih nih ya, tahan dulu nangisnya semuanya walaupun tadi menyentuh sekali. Kita ngomongin cover lagu dulu aja. Oke. Kalau Raisa lihat, Jason juga lumayan aktif cover lagu, bener gak? Iya, mencoba produktif sih. Mencoba produktif. Kamu juga kan? Aku harusnya produktif juga. Cuman aku kayak harus memecut diri aku untuk produktif. Nah sekarang tuh Jason sebenarnya udah siap-siap, udah megang gitar karena abis ini dia mau perform salah satu lagu untuk menghibur kita semua. Tapi sebelum Jason perform, Raisa mau nanya dulu satu pertanyaan terakhir. Harapan Jason di industri musik? Aku berharap banget di next single aku bisa ngeluarin lagu aku yang cocok banget sama aku gitu. Dan aku bisa nulis lagu-lagu untuk pendengar aku, biar pendengar aku ini dapat message yang pengen mereka dapat gitu. Jadi kayak ngerasa ada motivasi gitu secara gak langsung waktu dengerin lagu aku gitu. Nah itu dia beberapa kata dari Jason yang menurut Raisa sendiri juga mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lagi nonton. Masih muda tapi sudah berjuang di industri musik. Yes. Juga selalu, aku juga. Tapi aku juga suka sama Jason karena Jason selalu mensyukuri hal-hal kecil di hidupnya yang somehow itu bikin Jason merasa beruntung. Yep. Bener gak? Bener dong. Abis ini Jason juga akan langsung cover salah satu lagu untuk menghibur kita semua dan teman-teman DA yang ada di rumah. Jason juga terima kasih banyak. Thank you banget udah ngundang Ica. Aduh aku juga terima kasih sudah datang. Love you. Terima kasih banyak semuanya. Selalu nantikan episode-episode Voice of DA selanjutnya. Aku Raisa Ramadhani pamit undur diri. Bye. Dan untuk Jason dipersilahkan. Oke. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else. Anybody else is enough just to keep us occupied. Please don't go. I would love just to be stuck to your
your side, not with anybody else just enough just to keep our sucker fight.